Halo teman-teman anime lovers, selamat datang di channel Yuzuru Anime, di mana kita akan membahas hal-hal menarik seputar anime. Pada video kita kali ini, kita akan membahas hal-hal menarik yang ada pada opening anime Gotobun no Hanayume Season 2, yang mana animenya sendiri baru saja tayang pada 7 Januari 2021 kemarin. Dan sampai video ini dibuat, anime Gotobun no Hanayume Season 2 baru sampai pada episode 2-nya. Sebelum masuk ke pembahasan, kita ingatkan terlebih dulu bahwa video kita kali ini akan mengandung spoiler. Jadi buat teman-teman yang tidak suka spoiler, bisa langsung saja skip video kita yang ini. Dan video kita kali ini tentunya bersifat subjektif. Jadi kalau ada pembahasan yang kurang, teman-teman bisa menambahkannya di kolom komentar. Oke, let's go! Opening di anime ini diberi judul Gotobun no Katachi, atau dalam bahasa Indonesianya berarti bentuk 5 sama rata. Seperti pada opening season 1-nya, opening Gotobun no Hanayume season 2 ini juga dibawakan lagi oleh seiyuu dari kembar 5, yaitu Kana Hanazawa, Ayana Taketatsu, Ito Miku, Sakura Ayane, dan Inori Minase. Scene di opening ini dibuka dengan adegan kembar 5 yang bergantian meminta diajari oleh Futaro. Di scene ini juga diperlihatkan meja ruang tamu kembar 5 yang sedang digunakan untuk belajar bersama. Oh ya, kalau boleh menebak, kotak pensil ini milik Ichika, lalu ini milik Nino, ini milik Miku, ini milik Yotsuba, dan yang terakhir ini milik Itsuki. Terbukti saat scene mereka sedang belajar pada episode 1, kita juga diperlihatkan kotak pensil dari masing-masing kembar 5. Lalu pada scene selanjutnya kita diperlihatkan Miku yang sepertinya sedang belajar memasak. Wah, rajin amat ya. Benar-benar waifu idaman. Lalu dilanjut dengan kedatangan 4 saudari yang lain, yang nantinya akan berhubungan dengan scene selanjutnya. Dilanjut dengan scene di mana Futaro sedang belajar. Entah Futaro ini sedang belajar untuk dirinya sendiri, atau sedang membuat rumus yang nantinya bisa dengan mudah dipahami oleh kembar 5. Lalu dilanjut dengan adegan kembar 5 yang masih kecil. Kita diperlihatkan mereka sedang berlarian bersama-sama pada garis koordinat X. Pada scene selanjutnya, ada hal yang mengejutkan buat para fans, terutama buat tim Itsuki. Loh, kok Itsuki ada 5? Apakah ini bertanda Itsuki akan win di animenya? Ataukah ini bertanda akan ada ending anime original? Sayangnya tidak. Kalau kalian membaca manganya, tepatnya pada chapter 63, kita diperlihatkan kalau semua kembar 5 sedang menyamar menjadi Itsuki. Dikarenakan kembar 5 sedang mencoba mengetes Futaro, apakah Futaro bisa menebak siapa saja di antara mereka. Dan juga menurut admin, sampai episode 2 ini tidak ada tanda-tanda kalau Itsuki akan win, ataupun tanda-tanda akan ada ending anime original. Dikarenakan sejauh ini, animenya masih mengikuti alur yang ada di manga. Oh ya, pada scene ini, sampai scene ini, kita diperlihatkan berbagai rumus. Ada rumus fungsi, ada rumus integral. Jadi nanti kita akan bahas pada video terpisah saja ya. Scene selanjutnya yaitu Ichika yang sepertinya habis menjalani sesi pemotretan. Bisa dilihat di depan paman-paman pendamping Ichika yang dulu sempat diperlihatkan di season 1. Di situ ada properti yang digunakan untuk pemotretan. Dan paman itu sendiri sedang mengedit hasil foto Ichika. Karena dirasa saat itu cuma sesi pemotretan, Ichika langsung pamit pulang dulu. Ini juga memperjelas pada scene sebelumnya, yaitu alasan Ichika sampai di rumah terlebih dulu setelah Miku.
dikarenakan hari itu hanya sesi pengambilan gambar saja. Jadi Ichika bisa pulang lebih cepat. Selanjutnya scene Nino yang sedang memilih aksesoris wanita. Saat mengambil aksesoris yang terakhir, tiba-tiba Nino mengingat sesuatu, lalu dia mengembalikannya lagi. Kalau admin mengira-ngira, sepertinya aksesoris terakhir yang diambil Nino adalah sebuah anting-anting. Dan ia sadar kalau telinganya belum ditindik, makanya aksesoris tersebut dikembalikan lagi. Atau bisa saja Nino sedang membelikan aksesoris untuk saudarinya. Dan dia baru sadar kalau saudarinya termasuk Nino itu sendiri ada 5 orang. Sedangkan di tangan kirinya dia sudah membawa 5 aksesoris. Jadi ya yang satu dikembalikan deh. Hehe, bercanda. Ini juga mempertegas di scene sebelumnya, yaitu Nino yang tiba di rumah setelah Ichika. Dan selanjutnya terlihat Nino yang sedang mengecat kukunya dengan aksesoris yang baru dibelinya tadi. Oke, scene selanjutnya kita diperlihatkan Miko yang sedang belajar membuat kue, yang sepertinya di model ala kastil Jepang gitu kalau nggak salah. Nah, uniknya, bukannya belajar menggunakan buku panduan memasak, tapi Miko malah menggunakan buku sejarah era Sengoku. Alhasil ya, hangus dong. Aduh, ada-ada aja nih anak. Ini juga mempertegas pada scene sebelumnya, yaitu alasan Miku tiba paling awal di rumah. Itu dikarenakan dia ingin cepat-cepat belajar membuat kue di rumah sepulang sekolah. Alasan lain mungkin dikarenakan Miku tidak ikut ekskul apapun setelah sekolah. Dan Miku juga orangnya jarang punya teman. Jadi ya daripada nganggur, mending pulang aja deh sambil buat istana dari kue. Hehehe. Selanjutnya kita diperlihatkan Yotsuba, yang awalnya kita mengira kalau Yotsuba hanya bermain basket. Ternyata dia juga sedang menendang bola sepak secara bersamaan dengan main bola basket. Gila nih anak, jago bener dah. Scene ini juga menjelaskan kita kalau Yotsuba itu memang jago dalam hal olahraga. Seperti pada penjelasan-penjelasan sebelumnya, mengenai alasan Yotsuba tiba terakhir di rumah sebelum Itsuki, itu dikarenakan dia sedang mengikuti ekskul olahraga setelah sekolah. Dan saat sampai di rumah bisa kita lihat Yotsuba sepertinya kepanasan sehabis berolahraga. Oke, selanjutnya scene Itsuki yang sedang belajar di sebuah, ini kafe atau sebuah restoran ya? Yang mana aja boleh deh. Kita diperlihatkan Itsuki sedang belajar sambil ditemani beberapa hidangan. Ya, kita tahu juga sih kalau Itsuki itu orangnya doyan makan. Sehingga kalau makanannya habis, ya nambah lagi dong. Bahkan saat pulang pun, Itsuki masih membawa pulang sebungkus atau 1 kotak makanan. Seperti sebelum-sebelumnya, yaitu alasan Itsuki tiba paling akhir di rumah, yaitu dikarenakan dia sedang belajar sambil makan. Dan scene ini diperjelas dengan diperlihatkannya Itsuki yang menaruh sebungkus atau sebuah kotak makanan yang habis dia beli di Koko tadi. Lalu dilanjut scene Futaro yang sepertinya sehabis belajar, atau mungkin sehabis membuatkan materi untuk kembar 5. Lalu scene berlanjut dengan kembar 5 yang hendak pulang ke rumah, kecuali Miku yang sudah dari awal diperlihatkan berada di rumah. Scene selanjutnya yaitu diperlihatkan semua kembar 5 secara bergantian. Tapi di sini yang cukup menarik adalah scene di mana Ichika sedang memakai outfit yang berbeda dari biasanya, ditambah dengan gaya kunci rambut yang diikat di sebelah kiri dan kanan. Ini dikarenakan Ichika sedang syuting sebagai anak sekolahan. Lalu berlanjut scene Futaro bermimpi bertemu gadis yang menemuinya di tangga saat masih SD. Tapi kali ini dalam versi sama-sama remaja. Selanjutnya kita diperlihatkan Futaro bertemu gadis itu, tapi jumlahnya ada 5. Ini menandakan bahwa Futaro yakin kalau gadis yang ditemuinya dulu saat masih SD itu adalah salah satu dari kembar 5.
Dilanjut dengan scene Futaro yang sedang terburu-buru menuju apartemen kembar 5, yang tak lain untuk mengajar kembar 5. Lalu di scene ini diperlihatkan teman Futaro, yang dulu sempat mengajak Ichika menari di acara Api Unggun, tapi ditolak oleh Miku. Ya, Miku disuruh Ichika untuk menggantikannya, karena Ichika sedang ada urusan lain. Lalu kita diperlihatkan karakter baru, yang bernama Takeda Yusuke. Dia ini nanti akan menjadi rival Futaro dalam hal belajar. Selanjutnya, paman ini adalah manajer kafe atau sebuah rumah makan tempat Futaro nanti bekerja. Lalu yang wanita ini adalah guru les Itsuki selain Futaro. Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasannya. Semoga pembahasan video kita kali ini bermanfaat. Jika ada saran pembahasan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mohon maaf kalau ada yang salah. Akhir kata, see you next time.